podcast PMI. Nah, di sini teman-teman kita bakal membahas yang seru-seru nih. Nah, ada kabar yang menggembirakan nih dari prodi kita tercinta, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Ada 2 mahasiswi yang telah memenangkan lomba 1 karya ilmiah berbasis partisipasi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh UIN Araneri di Aceh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Di sini sudah ada Kak Afina dan juga Kak Husnia. Mungkin dari kakak-kakak ini bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Afina Rahmadiati, biasa dipanggil Afina, dari angkatan 2018. Dan Kak Husnianya? Halo, namaku Husnia Fitriana, biasa dipanggil Husnia atau biasa teman-teman juga manggilnya Cus gitu, terserah lah ya. Aku angkatan 2018, sekarang semester 8. Oke, terus gimana nih kabar kakak-kakaknya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, mungkin kesibukannya Kak Afina dan Kak Husnia nih lagi ngapain aja nih kira-kira? Kalau untuk semester 8 ya skripsi sih. Skripsi, sekarang lagi skripsi di lapangan ya kalau kemarin. Oh, oke. Mungkin bisa lanjut ya Kak ke pertanyaan kita, mau tanya-tanya nih, mau ngulik kisah kakak yang benar-benar inspiratif. Nah, gimana nih perasaan Kak Afina sama Kak Husnia jadi juara 1 lomba karya ilmiah se-Prodi PMI se-Indonesia lagi? Gimana nih Kak perasaannya? Itu sendiri. Ya, yang pasti seneng sih dan nggak expect bakal bisa sejauh ini. Soalnya kan awalnya itu apa ya? Dibilang nggak serius ya serius, tapi dibilang serius juga nggak terlalu gimana-gimana gitu. Soalnya kan sekarang kan juga sambil skripsi gitu, terus sambil ikut itu. Jadi ya adalah perasaan seneng bangga gitu. Soalnya kan selama ini nggak apa ya, aku sendiri nggak pernah ikut lomba gitu. Bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu lah aku dulu itu. Organisasi juga nggak terlalu aktif. Ya pengen lah sebelum lulus, sebelum mahasiswanya hilang, mahasiswanya hilang tuh punya apa ya, punya prestasi lah, punya kenang-kenangan gitu selama di kampus pernah ngapain aja. Untuk Kak Afina sendiri? Ya sama, seneng dan gak ekspektasi tinggi juga sih. Karena waktu itu mau ikut lomba itu juga mamang ragu, karena kita kan skripsi di lapangan. Dan LKTI yang ini memang nggak seperti LKTI biasa, harus benar-benar terjun ke lapangan juga. Jadi mau nggak mau harus apa ya, menghadapi 2 lapangan dengan waktu yang sama gitu. Jadi ya udah dijalanin aja. Kalau serius dibilang serius juga nggak terlalu serius, tapi kalau nggak terlalu serius ya nggak bisa juga, harus buat serius ya. Jadi memang harus fleksibel gitu. Dan alhamdulillah juga bisa dapat itu penghargaan juara 1 ya, seneng karena apa ya, ketakutan kita selama kegiatan itu kan bentrok dengan skripsi yang di lapangan juga, sama-sama lapangan ya tetap bisa gitu jalankan, meskipun kalau dibayangkan itu kayak nggak mungkin gitu loh gitu. Oh, oke. Terus kalau boleh tahu itu lombanya kakak itu kan pasti di setiap lomba LKT kan ada tema-tema tuh Kak, banyak tema. Mungkin bisa dijelasin kakak mengambil tema apa dan dideskripsikan secara singkat bagaimana? Mungkin yang bisa menjelaskan Mbak Afina atau Mbak Husnia dulu? Oh, ya kebetulan kemarin kan temanya itu banyak banget ya, belasan bahkan seingatku. Terus kami kemarin ngambil tema penyelesaian masalah sosial berbasis kearifan lokal. Nah, tema itu berbicara tentang permasalahan yang ada di suatu daerah, permasalahan sosial lah gitu. Kebetulan kami kemarin kan mengambil tentang krisis air ya, krisis air di daerah Prigen. Nah, itu di sana kan ada masalah krisis air. Nah, penyelesaiannya itu pakai kearifan lokal. Jadi apa yang udah menjadi kepercayaan masyarakat, apa yang udah ada di sana kita angkat kembali buat jadi penyelesaian masalah tersebut. Jadi enggak apa ya, istilahnya bukan ngambil penyelesaian dari hal-hal baru, tapi mengambil dari apa yang udah dipercaya sama masyarakat. Mungkin yang lain. Alasan ngambil krisis air juga sebenarnya kan menarik ya. Di sana itu kalau dibilang surganya air juga bisa, air diambil dari sana juga bisa. Tapi kenapa kok ada krisis air gitu? Kan menarik ya. Dan dari tema tersebut ya memang harus mengangkat kearifan lokal.
di Jawa khususnya kan tentu banyak kan budaya-budaya yang bisa dilihat gitu. Nah dari budaya-budaya orang sana, dari daerah tersebut itu kita lihat bagaimana sih kalau mereka itu caranya menjaga air gitu kan. Kenapa kok sampai krisis air padahal di tempat surganya air gitu. Jadi ya kita angkat di situnya kearifan lokal, bagaimana mereka menjaga, bagaimana mereka mengelola, dan kalau memang menyebabkan krisis air ya bagaimana kita membantu untuk memfasilitasi pembenarannya gitu. Oke Kak, terus kakak ini kan mengikuti lomba ini kan mendapatkan informasi dari mana sih Kak awal ikut lomba itu? Dari grup WA Puris Prodi itu yang nge-share di grup WA itu. Nah, terus coba tanya ke Dusnia kira-kira minat apa enggak? Iya. Ya dijalani aja. Ya sebenarnya kan awalnya juga aku mikir lagi skripsi nih, terus juga lomba gitu, bisa nggak ya? Terus kok si Amina itu ngajak, ya udahlah nggak apa-apa, jalani pelan-pelan gitu. Oke, terus mungkin dari kakak-kakak nih, kendala dan tantangan apa aja sih yang kakak jalani selama lomba karya ilmiah ini berlangsung? Banyak ya kalau ditanyain tantangan gitu. Pertama tantangannya ya pasti kita benturan sama kegiatan lapangan di tempat lain karena skripsi itu manajemen waktu itu sangat penting. Terus kedua tantangannya karena kita itu jurusan sosial ya, jadi mau nggak mau kita ketika kegiatan di lapangan dan temanya memang partisipatif, harus mengajak masyarakat tersebut, harus menyamakan ini isi kepala setiap orang gimana. Nah itu tantangan tersebut. Tapi ketika sudah mungkin sudah satu frekuensi, sudah satu paham gitu ya untuk menjalankan ke depannya, insya Allah lebih aman. Mungkin dari Mbak Jusnya ada tantangan tersendiri. Ya hampir sama sih, tentang waktu, terus juga proses di lapangan itu kan juga pastinya nggak mudah, kayak mengajak orang-orang buat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Sebenarnya masalah ini tuh udah lama ya, masalah yang kami angkat, cuma masyarakatnya tuh kurang gerak gitu, jadi kita ngajaknya juga jadi tantangan tersendiri gitu sih. Kayak udah pasrah, mereka udah dapat krisis air tuh udah pasrah, kayak nggak ada mau keinginan ya apa ini caranya biar nggak ada krisis air, biar kita itu dapat air terus, itu mereka itu nggak ada gerak ke sana, cuma berdoa ya Allah semoga ada air terus kan. Oke, berdoa mungkin bisa gitu kan, tapi kan tentu perlu adanya gerakan dari mereka sendiri untuk bagaimana cara melestarikan air tersebut. Oke, terus kan tadi kan sudah dijelaskan ya masyarakatnya itu heterogen. Nah mungkin ada tips and trick nih buat kita calon pemberdaya. Mungkin tips and triknya gimana sih cara ngajak masyarakat supaya tahu maksud kita di dalamnya itu seperti apa, lalu bagaimana partisipatif masyarakat ini bisa terangkat dan berjalan bersama-sama dengan pemberdaya. Mungkin dari Kak Wisnia atau Kak Afina dulu. Itu sebuah seni ya kalau menurut saya, seni bagaimana cara ngobrol dengan orang. Sebenarnya kuliah di PM itu kita belajar seni bagaimana ngobrol dengan orang, seni gimana kita mengorganisir melakukan pemberdayaan dengan masyarakat. Itu memang nggak semua orang bisa, tapi kalau memang kita terus-terusan dilatih terus untuk di lapangan, itu bakalan bisa. Jadi learning by doing gitu, kita belajar dari pengalaman. Memang harus banyak ngobrol, banyak pendekatan dengan masyarakat, jadikan masyarakat sebagai subjek peneliti, bukan jadi objek. Kan selama ini kalau di penelitian lain ya dilihatnya masyarakat itu sebagai objek penelitian gitu. Kalau di PMI itu nggak boleh ya. Kalau di PMI masyarakat harus jadi subjek penelitian, masyarakat harus jadi penggeraknya. Jadi masyarakat di sana itu lebih kayak dikasih kepercayaan untuk mereka tuh bisa untuk melakukan perubahan. Karena selama ini kan kalau dilihat masyarakat cuma dijadikan objek penelitian, itu kan nggak ada feedback ke masyarakat sendiri. Mungkin dari bajusnya ada kan? Kalau dari aku sih yang terpenting
kita harus menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus bisa berbaur gitulah, komunikasi, terus ikut kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di situ. Nah, kalau kita udah berbaur, mungkin bisa lah coba untuk diajak ngobrol tentang, Pak, Bu, di sini kan ada masalah gini ya, kira-kira gimana ya solusinya? Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakuin gitu? Ya, memancing partisipatif itu kan pasti nggak mudah ya, soalnya kan biar masyarakat mereka bisa bergerak sendiri, itu perlu adanya kesadaran dari diri mereka. Nah, itu sih tantangannya buat jadi seorang fasilitator gitulah, istilahnya di PMI. Harus inkulturasi, harus menyatu dengan masyarakat. Jadi kita itu nggak boleh ada gap antara peneliti dengan masyarakat, itu nggak boleh ada sekat, oh aku peneliti nih gitu, kamu masyarakat, jadi nggak bisa kita beda gitu, nggak bisa. Di PMI harus peneliti sama masyarakat harus sama statusnya, nggak boleh ada yang tinggi atau rendah gitu, bahkan harusnya ya kita yang harus belajar dari mereka gitu. Kalau mengungkit masalah atau potensi juga pun nanti di PMI juga ada diajarin gimana cara mencari permasalahan dan potensi itu pun juga kita nggak boleh sok tahu gitu. Kayak kita lihat, oh ini potensi apa ini, belum tentu yang kita lihat itu memang potensi atau masalah dari mereka, memang harus diklarifikasi. Nah, diklarifikasi dengan masyarakat itu hanya membangun partisipasi dengan masyarakat gitu, antara peneliti dengan masyarakat. Oke Kak, terus tadi kan udah dijelasin kan masalah kayak hubungannya masyarakat dengan fasilitator itu harus menyatu. Nah, dari fasilitatornya ini tadi kan pasti ada nih kayak bibit-bibit introvert, suka malu-malu, nggak bisa kayak nge-sharekan atau saling berkomunikasi dengan masyarakat dengan mudah. Nah, mungkin buat kakak-kakak nih ada tips dan trik nggak menurut pengalaman kakak bagi calon-calon pemberdaya itu gimana sih agar kita itu mengurangi rasa takut saat berhadapan ke masyarakat? Mungkin baca sini ya, banyak bisa menjawab. Sebelumnya aku juga menganggap diriku introvert sih, soalnya aku dulunya sih malu terus takut ketemu orang gitu. Tapi setelah dijalani, kita kan PMI ada banyak tugas lapangan gitu kan ya, dan mulai intens itu mulai semester 5 pemetaan, terus nanti MPSK juga, PPL itu. Nah, mungkin tips and triknya itu sih, sering-sering aja ngomong sama masyarakat maksudnya, terus juga ikut kegiatan mereka, terus mungkin dari hal terkecil tetangga lah gitu ya, seringlah kita ngobrol sama tetangga itu. Nah, kalau udah kebiasaan gitu, nanti pasti ada keberanian yang muncul dari diri sendiri, karena kita udah biasa menghadapi orang, kita udah biasa ngajak ngobrol orang. Jadi mungkin untuk mengajak ngobrol masyarakat yang lain yang misalnya di daerah penelitian nanti juga akan enjoy dengan sendirinya gitu. Ya itu sih dari aku. Kalau dari aku sih kita sebagai fasilitator itu harusnya apa? Jadi kayak itu penting sih kalau menyapa orang gitu, monggo, Bu, Pak, itu penting sih karena orang kita ada orang desa yang didatangi oleh mahasiswa gitu ya, itu pasti merasa ada gap dari masyarakat sendiri, itu udah nge-gap sendiri gitu. Nah, dari mahasiswa harusnya nggak boleh ada gap dan nggak boleh sosokan gitu, nggak boleh sosokan. Oh aku mahasiswa, aku harus bu aja, bilang gitu ya bahasanya. Tapi dari peneliti itu nggak boleh membiarkan situasi itu, harus membaur. Jadi mulai menyapa, monggo, itu pasti orang itu udah langsung, oh orang ini mau lah diajak ngobrol, bisa membaur gitu, memancing untuk membuka obrolan itu. Kan biasanya kalau di desa kan pengalaman ke PPL juga sih, diajari sama dosen pamong ya. Kalau di sini tuh kebetulan teman-temanku PPL itu banyak yang luar Jawa ya. Jadi yang Jawa cuma 3, nggak bisa ngomong Jawa dan nggak mungkin
ya kurang tahu lah Bahasa culture-nya orang Jawa itu gimana. Terus sama dosen pamong itu diajari, kalian kalau di sini yang penting nyapa dan ngomongnya cuma monggo gitu. Ya udah, teman-temanku di situ langsung setiap ada orang lewat ya, monggo gitu terus. terus. Jadinya orang-orang juga nganggapnya kami itu kayak oh mereka ramah ya ternyata, nggak kayak yang PP apa KKN kemarin-kemarin. Jadi gitu. di desa itu memang kebetulan banyak sekali mahasiswa yang masuk, hanya dari Minsa saja. Jadi masyarakat sana itu menilai, oh yang dari PMI itu kayak gini, kalau yang dari prodi-prodi kampus-kampus lain itu kayak gini. Memang ada, pasti ada dibandingkan kayak gitu. Dan apa ya, kalau yang dibandingkan itu alhamdulillahnya dari kita aja ya. Itu yang kita seneng, itu masyarakat mau ya sama kita, karena kita memang awalnya mau menyapa mereka gitu. Jadi nggak apa ya, biar nggak awkward gitu sama masyarakat. Terus kita tinggal di masyarakat tapi diem kan ya lucu ya gitu. Sama ikut apa ya, kegiatan-kegiatan di masyarakat, pengajian, acara-acara yang memang ada di masyarakat itu kita harus ikut. Nggak boleh kayak nolak, udah nggak mau aku gitu, nggak bisa. Segimanapun sepadat apapun di lapangan harus sempatkan ikut kegiatan di masyarakat itu, entah itu rapat, entah itu pengajian gitu. Kalau memang nggak diajak, bilang ke orang sana, Bu, nanti kalau ada kumpulan pengajian atau dibaan, tahlilan itu teman-teman diajak ya gitu. Pasti mereka senang gitu. Ya memang menyatu. Kalau bisa juga apa ya, kadang teman-teman juga ikut bantu ke sawah, terus ke kandang itu juga. Orang-orang kan apa ya, meskipun dari kitanya mungkin nggak membantu, malah merepotkan ya, kan soalnya nggak itu Gak paham nih sampai gimana. Tapi orang-orang tuh seneng gitu loh, kayak jadi rame gitu. Ya itu sih apa, ke orang-orang tuh yang welcome gitu loh. Kalau bisa, kalau memang misalkan harus ke lapangan ya. Kalau kan pasti kita ada ditempatkan di rumah gitu ya, atau basecamp masyarakat di ya tempat tinggal gitu. Ya kalau bisa memang di tempat tinggal itu untuk tidur aja. Selebihnya dari jam 5 subuh, setelah sholat subuh sampai nanti mau maghrib atau mau tidur di luar basecamp, di luar tempat tinggal itu. Kenapa? Ya biar kita membawa sama masyarakat ya, kita jalan-jalan terus lihat Bu apa gitu, terus nanti ada yang bisa dibantu, nah kita bantu. Nah tujuan kita sebenarnya ya pertama memang membantu ya, yang kedua memang pendekatan ke masyarakat. Jadi pendekatan personal itu penting. Oke, jadi teman-teman ini ilmu baru ya buat calon-calon pemberdaya dosa, bukan hanya di ruang lingkup Minsa, tapi bisa di seluruh Indonesia. Oke, berbicara tadi kan sudah ya Kak, masalah masyarakat, terus masalah fasilitator itu menyikapinya menurut pandangan dari kakak-kakak ini seperti apa. Nah, mungkin barangkali dari teman-teman KM ini ada yang mau ikut jejaknya kakak, ikut lomba LKTI. Ada tips dan trik ya sih Kak, untuk bisa menyiapkan suatu karya ilmiah itu yang baik, yang benar, dan sesuai dengan data yang valid di lapangan. Tips and triknya? Iya. Pertama paham metodologi yang mau dibawa. Kalau di PMI sini, PMI Surabaya kan ada ABCD sama PAR. Ya. Kita harus memilih kita mau ambil ABCD atau PAR. Kalau memang ambil PAR itu kita memang harus tahu step-stepnya apa dan kita harus ikutin itu. Sesusah apapun, segimana apapun di lapangan nanti kita harus ikutin itu. Begitu pula di ABCD, tahap-tahapnya di ABCD harus diikutin gitu. Memang nggak gampang, tapi pasti bisa. Kalau anak PMI kalau memang mau apa ya, ikut kegiatan LKTI, karena LKTI ini kan memang nggak kayak LKTI biasa ya, harus turun ke lapangan juga. Kalau di total dari Buris nge-share pamflet sampai akhirnya kita kemarin pengumuman itu ada di total 2 bulan dari April sampai 5 April mau Mungkin dari Kak Krisnini. Kalau dari kan dari segi lapangan udah ya. Mungkin kalau dari aku dari segi penulisan. Kalau dari segi penulisan sebenarnya nggak ada yang gimana ya. Kan soalnya PMI itu kan kita menuliskan berdasarkan apa yang ada di lapangan dan berdasarkan apa yang kita lakuin di lapangan. Kalau kayak kami kemarin itu sih ya kita nulis aja apa yang terjadi di lapangan. Nanti masalah kaidah itu apa ya?
ada lah nanti salahnya, dan itu untungnya ada dosen pembimbing. Nah itu sih mungkin yang membantu untuk mengarahkan sesuai kaidah penulisan. Soalnya kami kemarin juga banyak kok yang apa ya kurang gitu lah dari segi penulisan itu. Nah itu nanti bisa lah mengikut dosen pembimbing itu, dan kita juga sambil belajar menulis dari situ. Memang kan ada dosen pembimbing kan beliau membimbing kami untuk menulis itu dengan baik bagaimana. Kalau untuk menulisnya apa namanya LKT-nya sendiri itu memang full full lapangan, data lapangan. Jadi kamu nggak bakalan bisa nulis kalau nggak turun lapangan gitu. Dan kamu nggak bakalan bisa jawab pertanyaan juri kalau nggak turun lapangan. Nggak hanya juri, nanti skripsi pun kalau memang nggak turun lapangan nggak bakalan bisa jawab yang di lapangan itu apa. Karena memang PMI memang di lapangan. Oh iya, kemarin ada kotes ya, terus yang waktu kita waktu pengumuman terus dikasih tahu lah. Intinya di PMI itu mungkin tahu ya semuanya KKN itu bagaimana. Di PMI itu hidupnya itu KKN terus. Kalau misalkan nggak ngerti bayangan PMI itu apa gitu ya udah bayangin KKN itu gimana, ya udah itu PMI itu hidupnya KKN terus gitu. Dari ya mungkin bisa dimulai dari semester 5. Di semester 5 itu udah mulai di lapangan. Jadi apa ya, jangan takut lah, jangan takut gosong, jangan takut hitam, ya pasti itu semua bisa berlalu. Jadi jangan takut lah. Kalau di lapangan merasa aku introvert nih, introvert pun ini buktinya bisa berhasil gitu. Ya bukan berhasil, maksudnya bisa menjalani lah ya, menjalani melewati di lapangan itu. Mungkin nanti ada capek ya juga, itu manusiawi lah. Untuk capek, nangis pun itu juga diperbolehkan gitu kan. Tapi itu memang manusiawi. Setelah itu balik lagi jalan gitu. Seru kok. Mungkin di BM itu seru. Iya, kemarin juga waktu aku ikut lomba sebenarnya senangnya itu enggak bukan sepenuhnya senang karena dapat juara satu itu enggak. Tapi aku senang bisa melalui proses itu. Soalnya awal daftar itu ya, aku bayanginnya udah aduh berat. Soalnya kan aku sama Afim kan harus istilahnya riwa-riwi gitulah. Kan aku skripsian di Jombang, terus juga daerahnya ini Prigen. Jadi kami itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu PP terus. PP ke Prigen, ke Jombang itu. Ya waktu di jalan itu ya emang berat. Cuma kayak kemarin waktu pengumuman hasil itu, setelah tak ingat, oh ternyata aku juga bisa ya melewati sebuah yang dibayangin itu kayak gitu loh. Aduh berat banget, ternyata juga bisa. Dan juara tuh bagiku cuma kayak bonus gitu loh. Rasa banggaku bisa bisa melewati proses itu lebih gede sih, lebih senang bisa melewati itu. Dan kalau kita nggak di lapangan pun kita nggak bakalan tahu PMI itu apa. Itu pengalaman aku ya. Kalau nggak terjun ke lapangan kita nggak tahu PMI itu bakal belajar apa. Memang semuanya harus dilakukan di lapangan, diaplikasikan, diterapkan di lapangan gitu. Berat memang, tapi bisa. Kalau selama ada pengalaman untuk kegiatan di lapangan pasti bisa. Serunya itu banyak dinamika yang kita nggak ekspektasi. Ternyata gitu. Dan melatih kita untuk putar otak gitu. Gimana ini? Soalnya urusannya bukan sama kalau tanaman atau hewan gitu, kita urusannya dengan manusia gitu kan. Ya itu yang harus ada challenge-nya di situ. Oke Kak, tadi kan udah dijelasin ya kalau lomba karya ilmiah ini full berbasis partisipatif masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelasin secara lengkap nih ke kita biar tahu kan gambarannya. Tahap-tahapannya saat di lapangan itu seperti apa sih Kak? Mungkin dari Mbak Fina dulu atau Mbak Ismi? Oke, aku dulu ya. Jadi untuk yang kegiatan KTI ini memang awalnya itu PPL 2. Nah, kita di PPL 2 itu kelompok kita yang di Pasuruan itu ambil 2 dusun. Harusnya dari prodi itu mintanya cuma 1 dusun aja, tapi dari kita udahlah, dari dosen kamu ngarahin cobalah 2 dusun, masa 9 orang nggak bisa sih 2 dusun gitu kan. Nah kita jalanin tuh 2 dusun.
Tapi ternyata di tengah jalan yang dusun yang kita penelitian ini yang sekarang itu ada hambatan yang nggak bisa kita nggak bisa masuk terlalu dalam dan capek untuk menghadapi itu gitu. Nah ketika kami coba masuk kita mau berkegiatan itu nggak bisa terus gitu. Jadi ada hambatan di situ. Nah akhirnya sama kita yaudah yang di dusun ini tuh nggak dilanjutin. Setelah konsultasi sama dosen pamong, konsultasi dengan dosen pembimbing, konsultasi dengan Pak Lurah juga, itu karakter orang situ tuh bagaimana sih? Kita kan cari tahu ya. Akhirnya memutuskan untuk berhenti. Nah kalau dari PPL itu di dusun itu tuh gagal. Gitu. Bisanya di dusun lain, kan ada 2 dusun nih kita. Nah kita bisa berhasilnya di dusun lain. Kalau yang di dusun ini kita gagal. Jadi bilang gagal karena tahap-tahapannya nggak ada. Nah, setelah itu kita mau kegiatan KTI ini konsultasi gitu, enaknya gimana? Coba sih kayak kita itu tertantang lagi, orang sana itu bisa nggak sih dibuat buat kegiatan lagi gitu. Soalnya yang kemarin kan gagal, ini nggak bisa menyadarkan mereka gitu bahwa ini krisis air. Gitu. Nah, dan kuatnya relasi kuasa lah di sana itu. Nah, kita bisa nggak berhadapan dengan yang itu gitu. Ketika kami coba konsultasikan dengan dosen pembimbing, ya nggak apa-apa kalau bisa coba aja. Akhirnya kita ke sana lagi, kita ngobrol baik-baik, kita melakukan kegiatan awal lagi, proses lagi, akhirnya mau. Gitu. Jadi tahapannya itu lama, 3 bulan ya. PPL itu 3 bulan, itu gagal. Untuk menyadarkan mereka 3 bulan itu gagal. Habis itu kita datang lagi untuk KTI ini, kita melakukan kegiatan lagi di lapangan. Ya walaupun nggak bisa dikatakan berhasil penuh ya, tapi seenggaknya masyarakat mau gerak untuk melakukan step yang kita inginkan gitu, step partisipatif ini mereka mau. Mungkin Jusnya ada tambahan. Dan mungkin kami tuh di sini nggak mau menjelaskan lagi kalau di sini kami tuh nggak sepenuhnya numpang di kegiatan PPL. Kami juga punya kegiatan sendiri kemarin itu waktu persiapan lomba. Kami nggak serta-merta lah pakai kegiatan PPL sepenuhnya untuk diikutkan lomba itu enggak. Soalnya dari awal kami ikut lomba juga mungkin arahnya pengorganisirnya itu udah beda. Dan kami kemarin itu kan pakai berbasis kearifan lokal ya. Nah itu juga kami punya kegiatan sendiri, yakni kegiatan konservasi pohon berbasis kearifan lokal. Yang itu nggak dilakukan di PPL? Nggak ada sama sekali itu di PPL. Dan mungkin orang-orang juga tergerak, kalau menurutku ya, mungkin orang-orang bisa bergerak dan mau untuk itu karena kami itu mengangkatnya itu dari apa yang mereka punya. Jadi kearifan lokal yang mereka punya, pengalaman dari masyarakat itu sendiri tentang bagaimana mereka menjaga air, bagaimana mereka merawat sumber selama ini. Nah itu kami angkat kembali, dan apa-apa yang kurang dalam perawatan itu kami ajak untuk perbaiki. Nah di titik itulah kami masuk apa yang menjadi kekurangan. Jadi kalau dibilang menumpang itu juga nggak numpang, karena kita punya kegiatan lain, karena sesuai tema itu tadi tuh, penyelesaian masalah dengan kearifan lokal. Sedangkan waktu PPL ini kita nggak tahu mau kegiatan apa gitu, cuma taunya masalahnya ini gitu kan. Nah karena kita sudah diberangkatkan dengan tema, kita turun ke lapangan dengan tema, akhirnya kita di lapangan itu melakukan kegiatan sesuai tema yang diangkat di lomba itu. Jadi dan orang-orang ya benar kata Mbak Jusnya merasa mau untuk melakukan kegiatan itu karena mereka itu dianggap, pertama mereka dianggap, dan kearifan lokal mereka itu kayak diangkat gitu ya, kearifan lokal mereka diangkat, jadi mereka seneng gitu loh. Nah dari situ akhirnya masyarakat mau itu. Awalnya memang sih dulu itu ada wacana untuk mau kegiatan konservasi itu juga, tapi bukan dengan tema atau apa itu ke PPL. Tapi dari wilayah sana ya masyarakatnya benar-benar nolak, nggak mau. Jadi ya memang enggak dilakukan sama PPL, yaitu dibilang gagal lah. Kenapa kok sampai masyarakat nggak mau, padahal itu penting. Nah ketika kami kembali ke sana, coba lah kita ajak lagi gitu, kita
ngobrol lagi pelan-pelan. Memang tahapannya lama, kalau dihitung itu ya 3 bulan lebih. Jadi bisa disimpulkan, mungkin bisa diperbaiki ya kalau salah. Jadi mungkin memang titik permasalahannya itu baru disadari ketika ada tema LKD ini ya Kak. Maksudnya disesuaikan gitu sama sifatnya masyarakat yang masih berbasis kearifan lokal itu tadi. Mungkin menyelaraskan antara permasalahan dan bagaimana mengatasi permasalahan itu. Kan selama ini di PMI riset aksi lah khususnya itu, kita melakukan riset itu kan harus menjunjung tinggi partisipatif masyarakat sebagai subjek utama, mereka yang melakukan, mereka yang merencanakan, mereka juga yang mengevaluasi sendiri. Jadi strategi lah, kita bicara strategi lah di sini. Bagaimana kita bisa menyusun strategi yang itu nanti selaras dengan apa yang mungkin menjadi kemauan masyarakat itu. Ya, lebih belajar strategi sih kalau yang sekarang itu, karena kan kemarin nggak mau dan kita nantang nih kembali lagi ke sana. Padahal udah jelas-jelas itu nggak mau kan. Nah, dia kita atur strategi gimana sih masyarakat mau. Ya udah buat kegiatan lagi sama masyarakat sana. Karena memang sudah seperti keluarga ya. Kalau memang sudah dekat dengan masyarakat, ya dia mau dan lebih welcome sekarang dengan kita. Kalau kita ke sana ya lebih oh ya Mbak gitu. Emang perjuangannya Kak Krisnia dan juga Kak Afina itu memang banyak ditelitinya teman-teman. Tapi dari sini tahapan-tahapannya kita bisa tahu ya, ternyata masyarakat itu tidak semuanya bisa menerima kehadiran kita secara langsung. Memang harus ada pendekatan dan juga strategi. Seperti itu ya Kak ya. Oke teman-teman, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya buat Kak Afina sama Kak Krisnia. Apa mungkin bisa dijelasin nih pesan atau motivasinya ke teman-teman PMI, terutama di PMI UINSA agar terus menebar prestasi, terus memperbanyak pengalaman dan juga lebih percaya kepada diri sendiri. Kita tuh bisa bersama-sama masyarakat untuk lebih ke taraf hidup yang lebih baik. Mungkin dari Kak Krisnia atau Kak Afina? Kalau aku kan, setiap individu itu emang berbeda ya, nggak bisa disamakan. Tapi aku yakin setiap individu itu pasti punya kelebihan masing-masing. Kalau untuk di PMI sendiri, mungkin ada yang aku nggak bisa ngobrol banyak sama orang, pasti capek, itu pasti ada. Tapi nanti dia bisa bekerja di tempat, maksudnya bisa bekerja di ranah lain gitu loh. Tapi masih dalam lingkup PMI gitu ya. Untuk motivasi apa ya, jangan minder lah, karena kalian itu punya keunggulan masing-masing, punya prestasi masing-masing, punya apa ya, target hidup masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ada yang merasa aku salah jurusan gitu di lapangan tok gitu ya, kalau memang pengen penasaran nih sama WMG, ya udah jalanin aja. Selama dijalani dengan ikhlas, jalani dengan semangat gitu ya, nggak separuh-separuh lah, pasti ada kok. Banyak kalau kelas kami yang dia mungkin dulu di lapangan juga takut, juga ragu gitu, tapi ya akhirnya banyak yang expert malahan di lapangan gitu. Jadi jangan minder dulu, dijalani dulu aja. Itu dari aku sih. Kalau dari Kak Krisnia, Mbak Cisnia? Kalau dari aku mungkin ini pengalamanku juga ya, itu sih jangan takut untuk memulai, karena kita pasti awalnya tuh terjebak di ekspektasi yang aduh susah nih, aduh ini pasti gimana gitu. Tapi satu ya, jangan takut untuk memulai. Kayak kamu harus punya satu batu loncatan untuk berani memulai. Entah nanti salah, entah nanti nggak benar atau apa, nggak apa-apa, nanti juga bakal nemu jalannya kok. Asal kamu ya itu tadi tetap punya satu titik untuk aku harus mulai nih dari titik ini. Nanti kalau salah bisa diulang. Dan kesalahan juga nggak selalu memuat kesalahan sepenuhnya. Pasti di situ ada hikmah dan ada satu titik untuk kita bisa merefleksikan. Kenapa sih kok aku bisa salah? Harusnya gimana gitu. Ya itu sih kalau dari aku. Oke. Jadi teman-teman bisa disimpulkan ya dari
pembahasan kali ini. Untuk motivasinya kepada teman-teman PMI semuanya nih, jangan minder dan jangan takut untuk memulai sesuatu. Wah, terima kasih banyak nih Kak sudah berbagi nih sama kita. Semoga Kakak sukses selalu, terus skripsinya lancar dan juga diberikan kemudahan di segala urusannya. Oke teman-teman, podcast hari ini sudah selesai ya. Aku ada pantun nih sebelum kita mengakhiri. Jadi burung dara, burung cendrawasih, burung endemik Papua. Cukup sekian, terima kasih dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.